Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ila ruhi Sayyidina Habibina Syafi'ina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi. Inna Allah yu'ali darajatihim bil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa barakatihim fi dini wa dunya wal akhirah wa ja'aluna min hisbihim wa yarzuquna mahabbatahum ويتوافانا على ميلادهم ويحشرنا في زمرتهم بالعافية والسلامة لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت تعلما وتعليما وتذكرا وتذكيرا ونفعا والانتفاعا والإفادة والاستفادة والحسان للتمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala musanniful kitab rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihidmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal. Kemarin bahas apa? Hah? Kemarin mukhalafah. Sekarang kiamu. Terus sifat qiyamuhu ta'ala binafsihi. Pengertiannya Allah wajib berdiri pada dirinya sendiri. Mustahil Allah butuh pada dirinya yang lain. Jadi Allah itu berdiri atau Allah itu wujud pada dirinya sendiri, tidak butuh pada wujud yang lain, tidak butuh pada zat yang lain. Ya, namanya berdiri sendiri. Emangnya ada wujud yang butuh sama wujud yang lain? Ada.
Wujud yang butuh pada wujud yang lain namanya sifat atau arot. Arot itu sesuatu yang keberadaannya di luar jirim. Arot sesuatu yang keberadaannya di luar jirim. Berarti dia bergantung selalu kepada jirim. Kamu tahu jirim nggak? Jirim apa jirim? Jirim benda yang bertempat pada ruangannya sendiri. Di jirim itu benda yang punya ruang. Maka apa-apa yang di luarnya jirim namanya arot atau sifat. Lah sifat itu sesuatu yang tidak bisa berdiri. Dia bergantung kepada wujud yang lain. Nah Allah itu adalah zat gitu loh, bukan sifat. Boleh nggak ngomong Allah itu zat? Boleh. Sebagaimana perkataan imamnya ahlu sunnah mengatakan tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatillah. Nah, berarti boleh dong menisbatkan kepada Allah disebut zat gitu loh. Apa sih pengertiannya zat? Zat itu pengertiannya secara bahasa apa? Materi atau unsur. Namanya apa? Zat. Itu pengertian zat secara bahasa. Kalau pengertian zat secara istilah, apa sih zat itu? Zat itu sesuatu yang berdiri pada dirinya sendiri, tidak membutuhkan kepada zat yang itu namanya sesuatu yang qiyamuhu binafsi. Disebut adalah zat. Dia berdiri sendiri, tidak butuh kepada yang lain. Kalau sifat tidak bisa berdiri sendiri. Dia selalu bergantung pada wujud yang contoh. Biru atau bunder. Ini derajatnya sebagai sifat. Dia keberadaannya di luar zat. Maka bunder ini selalu bergantung kepada zatnya sesuatu. Bisa zatnya botol, bisa zatnya peci, bisa zatnya jam, bisa zatnya kipas. Dia bunder itu nggak pernah bunder sendirian. Bundernya apa? Bunder doang. Nggak bundernya apa-apa ada. Kalau ada bunder mesti jadi bundernya karena dia membutuhkan sesuatu yang lain. Maka sesuatu yang demikian namanya sifat. Dia tidak pernah selamanya berdiri sendiri. Biru sama. Biru itu nggak pernah berdiri sendiri, nggak pernah. Dia bergantung pada zat yang bisa zatnya botol, bisa baju, bisa tembok, bisa motor, bisa. Tanya birunya apa? Oh birunya rumah. Birunya apa? Oh birunya pintu, bisa. Kalau birunya apa? Enggak apa-apa, biru aja sendiri, enggak ada. Karena biru itu sifat, dia selamanya butuh kepada yang lain. Dia enggak bisa berdiri sendiri. Beda sama botol. Nah, botol disebut namanya zat. Dia tidak butuh kepada yang lain. Dia nggak butuh bunder. Dia nggak butuh biru. Botol itu nggak butuh sama bunder karena ada botol yang kotak.
Botol nggak butuh biru karena ada botol yang hijau. Menunjukkan botol itu berdiri sendiri, tidak butuh pada botol yang lain dan tidak butuh kepada sifat yang lain. Jadi pada dirinya benda ini ada dua, ada yang disebut zat, ada yang disebut sifat atau arot. Ini kamu kalau nggak ngerti ini, kamu nggak bisa bicara sifat Allah. Jadi kamu pertama mau kenal sifat Allah, harus kenal dulu sesuatu itu isinya ada zatnya dan ada sifatnya, gitu loh. Yang mau kita pelajari apa? Sifat-sifat Allah. Berarti pada Allah ada juga zatnya, gitu loh. Ada sifatnya dan ada pula zatnya. Benda ini begitu, ada zatnya juga ada sifatnya. Tapi zat dan sifatnya mukhalafah, berbeda. Sudah kita bahas kemarin, gitu. Zatnya benda yang bagaimana? Zatnya benda itu sesuatu yang terikat sama ruangan, terbatasi oleh ruangan, itu namanya benda. Mau itu cair, mau itu gas, mau itu padat, pasti dia terikat pada ruangan secukup dirinya sendiri. Nah, zatnya Allah bagaimana? Zatnya Allah bukan benda, gitu aja. Nggak usah kamu pikir ya bagaimana, nggak usah, nggak ketemu nggak. Kita hanya bisa mikir zatnya makhluk. Lah untuk mikir zatnya Allah, hati kamu nyampe bahwa zatnya Allah tidak seperti zatnya makhluk. Kenapa? Karena adanya cuma dua, zat Tuhan atau zatnya makhluk. Nggak ada zat ketiga, nggak ada. Adanya zat cuma dua macam, zatnya Allah dan zatnya makhluk. Kalau zatnya makhluk kamu sudah kenal, namanya benda. Lah selain benda itu zatnya Allah, pasti itu Allah, gitu loh. Kamu kok ketemu sesuatu yang bukan benda, pasti Allah, gitu aja. Kenapa? Karena selainnya Allah, zatnya pasti benda, zatnya pasti jirim, zatnya pasti terikat pada suatu ruangan, terbatasi oleh suatu ruang. Terus sifatnya benda apa? Namanya arot. Apa itu? Sesuatu yang berdiri di luar jirim atau nempel pada jirim, atau dia terikat pada jirim, itu namanya arot. Lah setelah kamu tahu zat dan sifat, maka kamu disuruh tahu pula zatnya Allah tidak demikian, sifatnya Allah tidak demikian. Maka lanjut bicaranya apa? Oh, zatnya Allah itu adalah zat yang berdiri pada dirinya sendiri, tidak seperti sifat, gitu loh. Kalau Allah itu seperti sifat gimana? Kalau Allah seperti sifat, berarti dia selalu berada pada dirinya yang lain, tidak bisa berdiri pada dirinya sendiri. Seperti keyakinannya orang-orang Nasrani, seperti keyakinannya orang-orang Yahudi yang mengatakan Isa itu anak Tuhan. Orang Yahudi mengatakan Uzair itu anak Tuhan. Maka kalau Tuhan itu bisa punya anak,
Tuhan bisa punya cucu, Tuhan bisa punya bapak, berarti yang namanya Tuhan itu adalah sifat, bukan zati gitu loh. Maka dia bisa berdiri pada yang lain, bisa berdiri pada bapaknya, bisa berdiri pada anaknya, bisa berdiri pada istrinya, atau berdiri pada yang, berarti Tuhan itu derajatnya bukan zat. Kalau statusnya dia bisa nempel kepada yang lain. Kayak contohnya polisi lah. Polisi itu nggak melekat pada satu oknum, pada satu benda, pada satu wujud, tapi jenderal disebut polisi, mau bintang 1 ya polisi, bintang 2 ya polisi, mambu, kopral polisi, mayor. Berarti polisi itu oknum, dia bisa nempel kemana saja. Lah, Tuhan dianggap oleh sebagian orang begitu, dia itu oknum, bisa nempel kemana saja. Makanya orang Nasrani mengatakan Tuhan itu 3 oknum gitu loh, 3 sosok, 3 sebutan, tapi 1 sosok. Udah, kamu pusing dah, jangan usah dipikir-pikir begitulah. 3 tapi 1 gitu loh, 3 in 1. Mereka mengatakan Isa itu anaknya Tuhan, Uzair anaknya Tuhan. Berarti seakan-akan Tuhan itu adalah sifat yang dia bisa berdiri kemana saja. Nah, kita menolak tuh. Kalau Tuhan begitu, berarti Tuhan itu nggak punya zat. Tuhan itu bukan zat dan dia tidak berdiri sendiri. Jadi dari sifat qiyamu binafsih mau bicara kalau Allah itu adalah zat bukan sih. Lah kalau Allah itu sifat gimana? Kalau Allah itu sifat seperti pendapatnya orang-orang Nasrani, orang Yahudi, orang kejawen tuh, Tuhan di dalam hati. Berarti dia nggak berdiri. Maka jadinya apa? Tuhan itu dimengerti sebagai sifat. Lah kalau Tuhan itu sifat bagaimana? Jika Allah itu adalah sifat, maka berarti Allah itu tidak bisa bersifat gitu loh. Karena yang namanya sifat itu nggak bisa disifati. Tadi kembali, bunder. Ditanya nih, bundernya apa? Bundernya gelas. Nanti bunder itu menjadi sifatnya gelas. Biru, ditanya birunya apa? Oh, birunya gelas. Berarti biru itu jadi sifatnya gelas. Lah kalau sekarang biru ini mau disifati, merahnya biru, bisa nggak? Bundernya biru, bisa? Atau kotaknya biru, bisa? Bisa nggak? Kenapa nggak bisa? Karena sifat itu tidak bisa berdiri sendiri. Sesuatu yang tidak bisa berdiri sendiri tidak bisa disifati sama yang lain gitu loh. Yang bisa disifati yang lain adalah zat. Kenapa? Karena zat itu bisa berdiri, dia ada ruangannya. Kalau pada jirim nih, maka kalau dia ada ruangannya, jirim,
maka arotnya bisa nempel, bisa berdiri di luar ruangannya si jirim. Lah kalau sifat itu bergantung pada sesuatu, kok dia mau digantungi sama yang lain gimana? Ya nggak bisa. Jadi kalau Allah itu sifat gimana? Kalau Allah itu sifat, berarti Allah tidak bisa pada dirinya berdiri sifat yang lain. Sedangkan Allah itu wajib pada dirinya bersifat ma'ani dan bersifat maknawiyah. Apa itu sifat ma'ani? Sifat ma'ani adalah sifat wujudi, sifat yang menunjukkan makna, yang mana apabila kita dibuka hijab, kita akan bisa lihat sifat-sifat itu ada pada Allah. Semua sifat yang bisa dilihat pada Allah, maka sifat itu namanya sifat ma'ani atau sifat yang punya makna. Jadi sifat itu macamnya banyak, ada 4 macam nanti. Ada sifat nafsiyah, ada sifat salbiyah, ada sifat ma'ani, ada sifat maknawiyah. Ada 4 macam nih sifat. Dari 4 ini yang derajatnya bisa dilihat langsung namanya sifat ma'ani. Kayak apa? Biru, bunder, namanya sifat apa ini? Ma'ani. Ada sifat yang lain apa? Di atas, bergerak, diam, itu bukan sifat ma'ani, namanya sifat iktibariyah. Allah wajib bersifat dengan sifat ma'ani. Apa contoh sifat ma'aninya Allah? Allah wajib berbicara, Allah wajib mendengar, Allah wajib melihat, Allah wajib berilmu, Allah wajib berkuasa. Semua sifat-sifat ini namanya sifat ma'ani. Lah sifat ma'ani ini bisanya ada, bisanya muncul hanya berdiri pada zatnya sesuatu. Kalau sifat-sifat ma'ani ini nggak ada zatnya, dia nggak bisa muncul, maka dia nggak akan ada. Sedangkan sifat-sifat ini bagi Allah hukumnya wajib, berarti Allah juga wajib pada dirinya ada zat, yang mana semua sifat-sifat ini berdiri pada zatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi kita tolak tuh pendapat yang mengatakan Tuhan adalah sifat. Sama aja dia mengatakan Tuhan tidak berdiri sendiri. Kalau enggak berdiri sendiri berarti dia butuh kepada yang lain. Jika Allah butuh pada yang menciptakan, maka berarti Allah itu baru. Terus kita nanya nih, yang disebut zat itu cuman Allah, apa kita juga bisa disebut zat gitu. Lah pertanyaannya, ada sifatnya enggak? Sesuatu yang ada sifatnya maka namanya zat. Mau itu pada Allah, mau itu pada ente, asal dia dijumpai di situ ada sifatnya, maka dia disebut zat gitu loh. Jadi diri kita bisa disebut zat, dirinya Allah bisa disebut zat. Bedanya apa? Oh, kalau zatnya Allah bukan jirim gitu. Kalau zatnya makhluk jirim. Terus zatnya Allah tidak butuh diciptakan. Zat kita butuh diciptakan. Jadi sama-sama zat tuh. Kita melihat, Allah melihat.
kita mendengar, Allah mendengarnya kita diciptakan, melihatnya kita diciptakan, zatnya kita diciptakan, tapi tetap disebut kita adalah zat walaupun zatnya diciptakan. Maka itu yang menunjukkan perbedaan. Allah adalah zat, kita adalah zat. Bedanya di mana? Oh, zatnya Allah zat wajibul wujud, zatnya kita jaizul wujud, gitu. Dua-duanya sama-sama disebut zat, tapi berbeda keadaannya. Yang satu wajibul wujud, yang satu jaizul wujud. Jadi pengertian qiyamu binafsi oleh musonef, pengarang kitabnya, diberikan dua makna atau dua penjelasan. Allah wajib berdiri sendiri. Apa pengertiannya? Yang pertama, bahwa Allah itu zat, dia tidak butuh pada zat yang lain. Yang kedua, Allah itu tidak butuh diciptakan. Kenapa dua pengertian? Agar tidak menyerupai zatnya kita. Kalau cuma diartikan Allah qiyamuhu binafsi, artinya zatnya Allah tidak butuh pada zat yang masih sama dengan zat kita. Zat kita juga nggak butuh pada zat yang lain. Baju kamu butuh nggak dengan baju saya? Ya nggak ada hubungannya, wong di situ baju, di sini nggak ada hubungan. Artinya zatnya baju kamu nggak butuh sama zatnya baju saya. Yang namanya zat mau pada siapa saja, nggak butuh pada zat yang lain. Lah bedanya apa dengan zatnya Allah? Oh, kalau zatnya Allah nggak butuh pada zat yang lain, juga nggak butuh diciptakan. Bedanya itu. Zat kita tidak butuh pada zat yang lain, tapi butuh diciptakan, gitu loh. Maka musonef memberikan dua pengertian agar ketika kita membahas sifat ini langsung paham, oh zatnya nggak seperti zatnya makhluk. Ya, nyambung ya. Itu sifat apa? Qiyamuhu binafsihi. Terus berikutnya wajib bersifat wahdaniyah. Sifatnya Allah yang berikutnya yang wajib diketahui oleh tiap-tiap orang Islam adalah wajib Allah bersifat esa. Artinya esa itu apa? Hah? Esa gitu. Tunggal, apalagi sendiri. Kalau dalam bahasa Arab ini disebut apa? Wahid apa ahad? Hah? Wahid apa ahad? Bedanya apa dengan wahid? Wahid berapa? Wahidun satu, isnainin dua. Kan istilah wahid satu juga loh, kira wahid dua. Wahid berapa? Satu. Ahad? Bedanya apa? Ini luasnya bahasa Arab nih. Bahasa Arab kalau ngomong begini, ada satu orang yang datang, maka disebut ja'a wahidun.
ada satu orang yang datang. Ja'a wahidun. Kalau ngomongnya begini, tidak ada satu orang pun yang datang. Ngomongnya bagaimana? Ja'a ahadun. Datang tidak satu orang pun. La ja'a ahadun, tidak datang satu orang pun. Beda nih. Jadi kalimat ahad itu isinya untuk bentuk yang negatif, gitu loh. Bentuk susunan yang negatif. Kalau wahidun untuk susunan yang positif. Negatif yang bagaimana? Yang mengandung kalimat tidak, itu kalimat negatif namanya. Kalau yang nggak ada tidaknya namanya positif, gitu loh. Allah itu satu. Allah itu ahadun. Qul huwallahu ahad. Artinya apa? Allah itu tidak ada lainnya, gitu loh. Makanya Allah itu satu-satunya Tuhan. Atau Allah itu Tuhan yang nggak ada lainnya. Jadi nggak pakai kalimat wahid, tapi pakai kalimatnya ahad. Untuk apa? Untuk menolak yang lain yang bersifat Tuhan. Jadi ini kalimat yang istimewa. Kalau orang yang sudah paham dengan teks bahasa Arab, makna bahasa Arab, grammar bahasa Arab, akan tahu, oh ini ahad bukan wahid. Berarti maknanya nafi nih. Maknanya harus negatif, nggak boleh dimaknain positif, gitu loh. Jadi Allah itu esa, berarti kita harus membersihkan Allah dari sesuatu yang tidak layak bagi Allah. Apa yang harus kita mengerti dari maknanya esa, dari makna satu-satunya apa? Bahwa zat Allah itu esa, sifat Allah itu esa, perbuatan Allah juga esa. Sama saya ngomong begini, zatnya Allah itu ya satu-satunya zat, nggak ada zat lain seperti zatnya Allah. Sifatnya Allah itu satu-satunya sifat, nggak ada yang bersifat seperti itu selain Allah. Perbuatan Allah itu esa, maknanya perbuatan Allah itu satu-satunya, nggak ada yang lain yang punya perbuatan begitu. Gitu loh. Maka kita wajib ngerti tiga makna esa. Nggak cuman pokoknya Tuhan itu esa, pengertiannya apa? Pokoknya esa. Wah, itu nggak ngerti namanya. Udah nggak ngerti maksa lagi. Maka kamu nggak cukup cuman ngerti qul huwallahu ahad, nggak cukup. Kamu harus ngerti tiga pengertian. Esa pada zatnya, esa pada sifatnya, dan esa pada. Ketika kamu ngerti tiga ini, kamu dihitung orang yang mengenal keesaan Allah. Kalau nggak ngerti ini, baru kenal tentang tulisan satu, begitu. Belum ngerti maknanya satu, maknanya esa belum ngerti. Baru lihat tulisannya doang, baru tahu tulisannya, tapi belum mengerti maknanya. Terus wahdaniyah tidak boleh diartikan wahdatu zat, seperti mazhab
orang-orang yang kafir, yang hululiyah, yang menyatakan bahwa Allah itu menyatu dengan zatnya makhluk. Maka siapa yang meyakini zatnya Allah menyatu dengan zatnya makhluk, itu hukumnya kafir resmi gitu. Itu kelompok-kelompok apa? Garmo gandul apa? Haluliyah. Jadi orang yang menyatakan Tuhan menyatu dengan makhluk, Tuhan berada pada dirinya makhluk. Makanya orang ngomong, waktu Siti Jenar dipanggil raja, Siti Jenar dipanggil raja, enggak ada, di sini adanya Gusti Allah. Gusti Allah dipanggil raja, enggak ada, di sini adanya Siti Jenar. Ini perkataan rusak, enggak boleh kamu ikut-ikutan. Siapa yang meyakini begitu bahwa Allah dan makhluk itu menyatu, hukumnya kafir. Berarti Siti Jenar kafir, Bib. Jangan ikut-ikut. Belum makomnya. Udah biarin dia mau ngomong apa kayak terserah gitu. Nanti kamu bingung seperti perkataan Syekh Abdul Qadir. Anta wahidun fis sama wa ana wahidun fil ardi. Gimana coba? Syekh Abdul Qadir kok begitu. Ente ya Allah wahidun fis sama wa ana wahidun. Kan repot itu ngartinya. Gimana, Bib? Jangan ikut-ikut. Udah biarin. Mau ngomong apa kayak dia? Beda makom udah. Anggap itu Tuan Syekh nggak ngomong sama kita, jadi kamu jangan dengerin. Ini ada perkataan Tuan Syekh ngomong sama ente enggak udah biarin. Yang ente cari yang ngomong sama ente aja lah. Yang nggak ngomong sama ente kadang kita ikut-ikutan cari tahu apa ya pengertiannya. Keder dah. Terus maka pengertian wahdaniyah dalam ilmu tauhid itu akan mensucikan 5 kam namanya. 5 apa? Kam. Kam itu apa? Kam. Ada bahasa Arab berapa gitu loh. Ya kan? Bahasa Arab kam. Berapa? Wahad. Isnin. Kam itu apa? Berapa? Berapa itu identik dengan apa itu? Bilangan gitu loh. Jadi maksudnya kamu harus menolak adanya bilangan-bilangan pada Allah, yang nanti ada 5 bilangan yang akan kita tolak. Apa saja? Yang pertama, esa pada zatnya. Esa pada zatnya Allah itu mau menentukan apa? Mau menetapkan apa? Mau menetapkan tidak ada bilangan kumpul dan tidak ada bilangan pisah. Bilangan kumpul maksudnya apa? Bilangan kumpul maksudnya Allah disebut satu tapi isinya banyak. Kayak siapa? Wujud kita. Disebut Habib Gures satu tapi ada kepalanya Habib, tangannya tangan Habib, kakinya kaki. Berarti kelihatannya satu Habibnya tapi isinya ya, gitu loh. Tersusun dari beberapa onderdil gitu. Tersusun dari beberapa organ. Contoh apa lagi?
pohon. Satu pohon mangga. Ada batangnya, ada akarnya, ada daunnya, ada kulitnya, rantingnya, buahnya. Isinya banyak. Apalagi? Apalagi? Tersusun itu bisa tersusun dari sesuatu yang berbeda, bisa tersusun dari sesuatu yang sama. Contohnya tersusun sesuatu yang sama apa? Beras sekarung gitu. Air segentong. Air segentong itu isinya apa? Bawahnya air, tengahnya air, atasnya air. Nggak ada kaki, kepala, tangan, nggak ada gitu loh. Beras satu karung, bawahnya beras, tengahnya, atasnya, berarti dia tersusun dari sesuatu yang sama. Gunung, bawahnya tanah, tengahnya tanah, atasnya tanah. Namanya disebut jauhar. Sesuatu yang tersusun dari perkara yang sama. Allah tidak dua-duanya gitu loh. Tidak tersusun dari sesuatu yang sama atau tersusun dari sesuatu yang beda. Jadi kamu nggak boleh bayangin Tuhan itu ada tangannya, Tuhan ada matanya, ada kakinya, ada kepalanya. Atau Tuhan itu nggak begitu, nggak bertangan, nggak berkaki, tapi Tuhan kayak sinar, terang, luas. Itu juga sama. Sinar bagian dari apa? Jirim, sesuatu yang tersusun dari sesuatu yang sama. Jadi Tuhan itu kayak sinar yang nggak mungkin, tersusun kayak diri kita juga nggak mungkin. Nih bilangan yang pertama kita tolak. Apa adanya bilangan pada dirinya sendiri. Yang kedua, bilangan terpisah. Maknanya Pak mau menolak ada zat lain yang menyamai seperti zatnya Allah. Saya ada dagingnya, kamu ada dagingnya, berarti tubuh saya ada yang menyamai, ada yang terbentuk juga tubuh dari daging yang lain. Ada batang pohon, ada batang pohon yang lain yang menyamainya. Ada rumah tembok, ada rumah tembok yang lain yang menyamainya. Lah, Allah itu zat, tapi nggak ada zat lain yang menyamai zatnya Allah. Kalau ada zat lain yang menyamai zat Allah, berarti nggak esa, gitu loh. Untuk menetapkan Allah esa, pada zatnya harus menolak dua perkara. Ya, apa dua ini? Untuk menetapkan esa pada zatnya harus menolak dua bilangan pada zatnya. Yang pertama, bilangan kumpul pada zatnya kita tolak, dan bilangan pisah pada zatnya kita tolak. Bilangan kumpul yang bagaimana? Maksudnya zat Allah tersusun dari beberapa zat yang lain, kita tolak. Terus yang kedua, zatnya Allah ada yang menyamai. Maka kalau dua ini ada pada Allah, Allah nggak esa.
Untuk menunjukkan Allah Esa harus bersih dari dua itu, tidak tersusun dan tidak ada yang menyamai. Nyambung ini. Jadi kamu nggak boleh merekayasa atau menggambarkan sesuatu tentang Allah, karena itu mustahil tergambar pada pikiran kita. Yang kedua, Allah Esa pada sifatnya. Sama nih, kita harus menolak dua macam bilangan. Bilangan kumpul dan bilangan pisah. Kita mau tolak tuh. Nggak ada bilangan kumpul dan nggak ada bilangan pisah pada sifat. Bilangan kumpul pada sifatnya bagaimana? Sifat Allah itu tidak tersusun dari sesuatu yang sama. Allah melihat, mendengar, bicara, mengetahui, berkuasa, berkehendak. Maka semua sifat-sifat Allah ini semuanya wajib Esa. Pendengarannya Esa, penglihatannya Esa, ilmunya Esa, kekuasaannya Esa, kehendaknya Esa. Ini wajib, semua sifat-sifat Allah itu wajib Esa. Beda sama sifat kita. Kita punya penglihatan. Penglihatannya berapa? 2. Punya pendengaran. Pendengarannya berapa? 2. Punya kekuasaan tangan. Tangannya berapa? 2 loh. Kalau kamu melihat pakai satu mata, bisa nggak lihat? Bisa nggak? Kenapa harus 2? Hah? Buat cadangan. Karena terbiasa dengan 2. Kalau terbiasa dengan 1, ya terang-terang aja, biasa. Lah kalau 2 kenapa? Kalau yang 1 kelilipan, ada yang 1 lo masih mending kan, begini-begini repot, itu bagaimana? Untung ada cadangannya gitu loh. Kuping kok 2 kenapa? Buat cadangan. 2 ini juga nggak berfungsi semua. 1 untuk lihat sono, 1 sono, bisa? Padahal kan 2. Tetap yang dilihat berapa? Pendengarannya 2. Tapi untuk dengar orang 2 ngomong bareng bisa? Tetap 1 yang didengar. Tandanya apa? Walaupun 2 pendengarannya 1, walaupun 2 penglihatannya 1. Kalau begitu pada Allah, maka itu mustahil. Kenapa? Maka yang 1 sia-sia. Kenapa? Dengan penglihatan yang Esa, Allah melihat segala sesuatu. Dengan pendengaran yang Esa, Allah mendengar segala sesuatu. Nah kalau kita udah kupingnya 2, yang didengar 1. Udah matanya 2, yang dilihat 1, gitu loh. Ya, menunjukkan bahwa penglihatan kita ini nggak sempurna, pendengaran kita nggak sempurna, walaupun sifatnya ada beberapa sifat yang tersusun lah. Yang begitu tuh mustahil bagi Allah. Allah nggak ada yang tersusun pada sifatnya. Ilmunya Esa, penglihatannya Esa, kalamnya Esa. Kalau kita kan kalam nggak Esa. Kok kalamnya nggak Esa? Ngomongnya berkali-kali. Aku,
mau, pergi. Itu omongannya banyak kan, berkali-kali. Allah ngomong nggak begitu. Kalamnya Allah esa, satu kali kalam semua selesai di kalam oleh Allah. Nggak ada dua kali kalam, nggak ada. Jadi satu kali kalam selesai. Informasi sampai semua. Kita kan nggak bisa apa nggak bisa. Kita dengan kalam yang satu nggak bisa. Harus kalam kita tersusun. Nah, Allah nggak begitu kalamnya. Pendengarannya nggak begitu, penglihatannya nggak begitu. Jadi kita harus tolak sifat yang tersusun pada Allah. Karena di Quran banyak tuh disebutkan. Ada ayat yang menyebutkan Allah itu tangannya satu. Ada yang nyebut lagi Allah tangannya dua. Di Quran juga sama-sama. Lah kalau Allah itu kok bertangan, nanti ditanya lah tangannya ada berapa? Oh satu, berarti cacat dong. Kita harus tolak tuh yang begitu-begitu. Makanya orang yang akalnya nggak sehat ketika baca Quran akan jadi orang yang kesasar. Pasti udah tuh nggak ngerti Al-Quran, nggak ngerti hukum akal, baca teks-teks Al-Quran, terus lihat ya daya biadi, ada ngomong ya daya dengan dua tangan saya, ada biadi pada satu tangan saya. Oh gimana kok kadang ngomong dua tangan, kadang ngomong satu tangan? Maka kita harus ditolaknya bagaimana? Allah berkuasa menciptakan sesuatu tidak dengan tangan. Allah melihat tidak dengan mata. Allah mendengar tidak dengan telinga. Kita mau tolak tuh semua sifat-sifat yang sama dengan sifatnya makhluk. Jadi sifat yang tersusun pertama kita tolak. Yang kedua sifat yang terpisah. Artinya tidak ada zat lain yang punya sifat sama dengan sifatnya Allah. Nggak ada yang punya ilmu sebagaimana ilmunya Allah. Nggak ada yang punya kalam sebagaimana kalamnya Allah. Nggak ada yang punya penglihatan sebagaimana penglihatan Allah. Menunjukkan penglihatan Allah itu esa, nggak ada yang lainnya, gitu loh. Pendengarannya esa, nggak ada yang lainnya. Kalamnya esa, nggak ada yang lainnya. Maka itu menunjukkan dua yang sudah kita sucikan. Zatnya Allah esa dari dua perkara, terkumpul dan terpisah. Sifatnya Allah juga esa, bersih dari terkumpul dan terpisah. Kalau masih ada kumpulan berarti enggak esa. Kalau masih ada pisahannya berarti enggak esa, gitu loh. Maka kita harus tolak kumpulan zat dan pisahan zat, kumpulan sifat dan pisahan sifat. Kalau kita kan ada, saya punya penglihatan, ada yang lain yang punya penglihatan sama dengan saya. Saya punya omongan, ada yang lain yang punya omongan seperti saya. Berarti ada pisahan pada sifat saya. Bagi Allah mustahil. Udah berapa itu totalaannya? 4. Tinggal satu lagi, wahdaniyah fil af'al, yang menafikan apa? Adanya bilangan pisah. Maknanya
tidak ada yang lain yang punya perbuatan seperti perbuatannya Allah. Perbuatan Allah itu apa? Menciptakan. Maka tidak ada yang lain yang punya perbuatan menciptakan. Kesimpulannya dikatakan di sini tidak ada satupun makhluk yang memiliki sifat dan pekerjaan seperti Allah. Adapun jika kita melihat seseorang, misalnya si Zaid bisa melakukan sesuatu, berbuat sesuatu, maka itu hanyalah kasbun abdi yang bersamaan dengan kudratnya Allah. Hamba yang kasab, Allah yang menciptakan. Allah berfirman, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah menciptakan perbuatan, menciptakan diri kamu, dan Allah menciptakan perbuatan kamu. Perbuatan itu yang bagaimana coba? Ini Qadariyah dari sini asalnya, Mu'tazilah dari sini asalnya. Coba, orang yang punya perbuatan itu yang bagaimana? Punya kemauan, punya kemauan dan bisa melakukan, ya, punya kemauan dan bisa melakukan, maka itu namanya perbuatan. Betul nggak? Betul nggak? Saya punya kemauan makan dan saya bisa berbuat, melakukan, makan, maka makan itu jadi pekerjaan saya. Saya pingin minum, lalu saya bisa mengambil air dan masukin ke mulut saya, maka minum jadi perbuatan saya. Betul? Saya pingin mandi, maka ketika saya ngambil air, saya siramkan ke tubuh saya, maka saya disebut orang yang mandi. Begitu enggak? Begitu enggak? Itu Mu'tazilah. Jelas semuanya? Hati-hati nih. Perbuatan itu enggak harus begitu. Mu'tazilah mengatakan kalau kita itu punya perbuatan, ya harus kita sendiri yang melakukannya. Kalau Allah yang melakukannya, berarti pekerjaannya Allah, bukan pekerjaan saya, kata dia begitu. Maka Mu'tazilah menolak pekerjaannya diciptakan oleh Allah, tapi diciptakan oleh dirinya. Cocok nggak kamu? Cocok. Cocok nggak kamu? Nah, kita buktikan bahwa pekerjaan itu nggak selalu begitu. Contoh, kamu pingin makan, tapi nggak bisa makan. Minta tolong orang lain, bro, tolong dong suapin. Nah, sampai habis sepiring, yang disebut makan kamu apa yang nyuapin? Yang disebut makan yang mana? Kamu apa yang nyuapin? Yang di Hah? Nah, begitu. Walaupun yang bantu orang lain.
Tapi yang makan, maka kamu disebut yang makan, gitu loh. Jadi bukan harus kalau saya disebut makan harus saya sendiri yang, oh enggak harus. Bisa saja orang lain yang, anak kamu ditanya udah mandi belum? Udah, padahal dimandiin. Dia nggak bisa mandi. Udah cebok belum? Udah, padahal. Nah, itu loh. Mu'tazilah nggak terima itu. Kata Mu'tazilah, kalau perbuatan dibantu yang lain, ya bukan perbuatan dia berarti. Perbuatan yang bantu. Nah, itu geblek itu namanya. Mengingkari kenyataan, gitu loh. Kita punya pingin, ya Allah, pingin makan. Allah bantu kita. Tangannya digerakkan, giginya digerakkan, nasinya maka yang makan siapa? Kamu apa Allah? Nah, begitu maksudnya. Jadi kita ini aslinya nggak bisa apa-apa, nggak punya kerjaan. Kamu itu aslinya kalau nggak dibantu oleh Allah, ditolong oleh Allah, kamu nggak punya itu maksudnya yang disebut wahdaniyah fil af'al, gitu. Yang punya perbuatan dari dirinya sendiri hanya yang lainnya dikasih kerjaan sama Allah. Jadi kalau kamu kok bisa sholat ngangkat tangan, ini Allah yang nolong. Nggak ada, kamu nggak bisa nggak ngangkat tangan, boro-boro ngangkat tangan, ya Allah. Kamu kok bisa ruku, bisa sujud, Dengan ini kamu tidak mengingkari segala nikmat dari Allah. Ketika kamu katakan, saya bisa gerak, ini gerak sendiri, bukan Allah yang menggerakkan, kamu kufur nikmat setidak-tidaknya itu sebelum kamu meningkat jadi orang yang syirik. Kamu makan, ngomong makan sendiri, mandi, ngomongnya mandi sendiri, padahal nggak ada yang sendiri, nggak ada, kelihatannya mata doang sendiri. Maknanya di semua, dimandiin, disuapin, digerakin, didiemin, dijalanin, ditidurin, semuanya Allah yang ngerjain, Allah yang nolongin, gitu loh. Nyambung gak nih? Ya. Nah, bedanya apa, Beb, sama Jabariyah? Kalau begitu kita kan terpaksa, Beb. Terpaksa gimana? Terpaksa itu kalau kamu nggak mau minum, ada orang yang megang tangan kamu, megangin gelas, cocor mulut kamu lah. Itu dipaksa. Wong kamunya juga mau minum, ada orang yang nolongin minum. Selesai minum kamu bilangnya apa? Makasih bro, udah nolongin saya. Gitu mestinya dong. Karena kamu tahu kalau nggak ditolong kamu nggak bisa minum. Maka konsekuensinya setelah saya minum, saya terima. Tandanya saya nggak dipaksa. Lah, Jabariyah mengatakan kita itu terpaksa semuanya. Ini goblok lagi nih. Kayak bulu yang ditiup angin, terpaksa. Saya nanya, bulu itu pingin kemana? Kok terpaksa gimana? Terpaksa kalau bulunya mau ngidul, anginnya ngalor, lah itu terpaksa namanya. Bulunya mau ke barat, anginnya terpaksa dia. Ini bulu nggak punya kemauan, mau ke timur monggo, ya Allah. Ke barat monggo, terpaksa nggak? Enggak. Jadi Mu'tazilah itu ya pikirannya soak, Jabariyah pikirannya soak. Menganggap
kita ini dipaksa sama Allah. Dipaksa apa? Kok dipaksa? Dipaksa itu kalau kamu pengennya ke sono, Allah maunya kamu, itu namanya dipaksa. Kalau kamu pengen ke sono, Allah nolong ke sono, ya kamu seneng mestinya, bukan dipaksa. Kok dipaksa gimana sih? Goblok kok nggak habis-habis begitu. Ngajinya di mana sih begitu? Jadi kelompok orang yang pemikiran di dunia kelompoknya cuma 3, adanya Qadariyah, Jabariyah, Ahlu Sunnah. Yang punya pikiran begini hanya Ahlu Sunnah. Keluar pikiran ini, kamu tinggal pilih mau jadi Jabariyah atau Qadariyah. Jadi kalau ditanya, saya punya pekerjaan, tapi pekerjaan itu bukan dari saya, gitu loh. Dari mana? Ditolong sama Allah. Berarti kerjaannya Allah dong. Ya bukan, ya kerjaan saya. Gimana sih kok kerjaannya Allah? Allah yang nolongin hingga saya punya pekerjaan, gitu loh. Kalau Qadariyah, saya punya pekerjaan, pekerjaan itu dari diri saya sendiri. Allah nggak ikut-ikut. Allah cuma nyiapin baterai, tenaga, fasilitas, selanjutnya terserah saya. Itu namanya Qadariyah. Berarti Allah itu nggak tahu yang mau kamu kerjakan nanti apa, nggak tahu. Kenapa? Karena itu murni pilihan kamu sendiri dan aktivitas kamu sendiri. Allah yang nggak tahu, Allah nggak buat. Jadi ada sesuatu yang Allah nggak tahu yang terjadi pada makhluknya. Makanya Tuhannya orang-orang Mu'tazilah setengah begok begitu. Ada Tuhan setengah goblok maksudnya. Ada Tuhan kok nggak tahu sesuatu. Beda lagi sama Jabariyah. Apa kata Jabariyah? Saya nggak punya kerjaan. Saya ini dipaksa. Ini mengingkari kenyataan lagi, lebih jelek lagi ini orang. Oh sudah tahu dia pengen duduk, dia yang pengen jalan, dia pengen tidur, kok dipaksa gimana? Dipaksa itu kalau dia nggak pengen makan, nggak pengen tidur, dipaksa makan, dipaksa tidur, ya nggak mau. Anak kamu dah lagi pengen main, nah mau dikelonin, mau nggak? Wah bisa berantem sama maknya. Hah? Kalau bapaknya dipanggil, Pak, dikelonin, wah cepet banget, jalannya cepet banget, siap, wah cepet dia langsung. Karena di pikirannya anak, kelon itu waduh berat dah gitu. Maka terpaksa dia nggak mau, nolak gitu loh. Lah kalau sesuai maunya kamu, ya gimana terpaksa. Digambarkan kayak bulu lagi. Bulu itu nggak punya kemauan, gimana kok dipaksa. Kayak wayang dipaksa, wayang juga nggak dipaksa, wong wayang nggak punya kemauan. Jadi gambarannya beda gitu loh. Jadi nyambung ya. Esa Allah dalam perbuatannya, maknanya kita ini nggak punya perbuatan. Ketika nampak saya melakukan sesuatu, maka perbuatan itu dimunculkan oleh Allah. Berarti kamu dipaksa sama Allah dong? Enggak dipaksa. Karena yang saya kerjakan sesuai dengan maunya saya. Gitu loh. Lah mau kamu dari mana? Ya dari Allah. Bukan mau itu muncul sendiri, bahwa itu yang munculnya yang baik, munculnya yang jelek. Lah kenapa kok Allah bikin begitu? Jangan nanya kenapa. Kalau ditanya kenapa, Allah nggak ditanya kenapa, tapi kita yang ditanya. Kenapa ente kok pengen makan? Kenapa ente kok pengen zina? Kenapa ente kok pengen minum arak? Kamu yang ditanya, bukan Allah ditanya. Kenapa ya Allah engkau bikin saya zina? Ya terserah gua.
Allah nggak bisa kamu protes. Kenapa? Karena Allah menciptakan apapun atas maunya sendiri. Fa'alul lima yurid, la yus'alu amma yaf'alun wa hum yus'alun. Allah itu nggak ditanya kenapa, tapi ada hikmahnya. Setiap yang Allah jadikan memunculkan nilai hikmah. Jadi wahdaniyah mensucikan Allah dari 5 bilangan. Bilangan kumpul pada zat, bilangan pisah pada zat, bilangan kumpul pada sifat, bilangan pisah pada sifat, dan bilangan pisah pada af'al atau perbuatan Allah. 5 ini kamu paham wahdaniyah. Betul-betul Allah satu-satunya Tuhan, zatnya esa, sifatnya esa, perbuatannya. Kamu nggak tahu yang 5 ini, kamu nggak mungkin bisa mengesakan Allah. Bohong kalau kamu mengesakan Allah. Paling cuma ngomong Allah itu esa, tapi nggak ngerti apa itu pengertian esa. Mudah-mudahan apa yang kita kaji bisa sampai ke dalam hati kita, nggak sampai cuman pada tulisannya, karena yang sampai pada tulisan itu bukan ilmu tapi maklumat. Ilmu itu di mana? Di hati, bukan di tulisan. Maka kita berharap mudah-mudahan ini semua ditancapkan ke hati kita, jadikan oleh Allah iman yang kuat, iman yang kokoh, membawa kita selamat dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal ala hadhihi niyyah wa ala niyatin shalihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin. Ya rabbana tarabna bi annana tarabna wa annana asrafna la ashrafna fatub alaina taubat taghsil kulli hauba wastur lana aurati wa amini rohati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ali wal ikhwani wa sairil ilani wa kulli di mahabbah au jiratin au syuhbah wal muslimina ajma' amin rabbi isma fadlan wa judan manna biktisabi minna bil mustafa rasulina bi kulli suli salla wa sallam rabbi alaihi adal habbi wa alihi wa sahbi adada ta'zi suhbi walhamdulillahi fil badi wa tanahi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.